Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Santri-santri baik putra ataupun putri kelas 7. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Apalagi kita sekarang di masa pandemi ini, ya, untuk tetap menjaga kesehatan kita, mengingatkan Ustadz untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, ya, baik di rumah ataupun di luar rumah. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon supaya segera mengangkat musibah pandemi yang menimpa kepada kita semua, ya. Alhamdulillah pada saat ini, ya, kita tidak terasa sudah memasuki semester genap, di mana kalian semua sudah melewati semester ganjil. Mudah-mudahan semester ganjil kemarin itu kalian memperoleh apa yang diinginkan, ya. Dan tentunya di semester genap ini Ustadz berharap lebih baik lagi daripada semester ganjil, ya. Untuk semester genap ini, pada pertemuan pertama ini, ya, perlu Ustadz sampaikan dulu bahwa di awal semester genap ini pihak pondok telah menetapkan untuk belajar secara daring, secara online, mengingat kondisi pandemi yang belum menurun, bahkan masih tinggi, dan juga adanya instruksi dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, untuk belajar secara online dulu, gitu, ya. Oke, baik. Pada materi sekarang di awal semester genap ini untuk mapel akidah ini, insya Allah akan dimulai dari materi terkait tentang Asmaul Husna. Dan biasanya kan ketika semester ganjil ini yang menyampaikan materi ini dari ustazah, ya. Sebenarnya di semester genap ini pun harusnya ustazah yang membuat materi ini, tapi karena beliau sedang sakit, maka untuk sementara ini Ustadz menggantikan dulu. Insya Allah ke depan akan diisi kembali untuk pembuatan materinya oleh ustazah, ya. Mudah-mudahan segera sehat beliau dan bisa kembali lagi berkumpul dengan kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Untuk materi pertama ini terkait Asmaul Husna. Oke, sebelum ini perlu kita ketahui terkait Asmaul Husna. Sebelum masuk ke pengertian Asmaul Husna, ini ada judul terkait ini, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya. Artinya bahwa Asmaul Husna ini bisa dijadikan media atau sarana oleh kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, di sini disampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada di surat Al-A'raf ayat 180. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, baik, mudah-mudahan semuanya juga bisa sambil membuka buku atau modulnya masing-masing di rumah. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Oke, baik, ayat ini secara umum ini baik Ustadz artikan dulu.
Dan bagi Allah lah, ya, dan bagi Allah lah Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepadanya, bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oke, baik, ayat ini secara umum ini yang perlu kalian garis bawah ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah nama-nama yang baik, ya, maka berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-namanya. Berarti yang pertama, Asmaul Husna ini bisa kita jadikan media atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Asmaul Husna ini bisa dijadikan media, wasilah atau perantara untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalian juga kan dulu pernah mendengar mungkin ya kisah terkait doa, ya, terkait doa yang bisa dikabulkan Allah itu adalah ketika menggunakan nama-namanya. Oke, diantaranya kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diijabah, dikabulkan, itu bisa menggunakan beberapa wasilah atau perantara. Di antaranya perantara dengan melalui amal perbuatan baik kita. Nah, kalian pernah membaca dan pernah mendengar kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua, ya, karena pintu guanya itu tertutup oleh batu sehingga mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka menjadikan wasilah perantara supaya bisa keluar dari gua itu dengan menggunakan amal kebaikan mereka itu, ya kan? Nah, yang satu amal kebaikannya ini, ya, kemudian batunya sedikit membuka, dan seterusnya sampai tiga-tiganya ini, ya. Tidak perlu Ustadz sampaikan kisah ini, mungkin terlalu panjang. Yang jelas Ustadz yakin kalian sudah mengetahui kisah tersebut. Oke, berarti diantara wasilah perantara supaya doa kita ini cepat dikabulkan Allah adalah amal perbuatan baik kita. Dan ya, yang kedua, diantara wasilah perantara doa kita supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menggunakan nama-namanya atau al-asmaul husna, karena di ayat ini Allah perintahkan pada'uhu biha, maka berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-namanya. Berarti kita jangan lupa ini, ya, kita bisa praktekkan ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita bisa memulai dengan menyebut nama-namanya, ya, supaya itu doa kita cepat terkabul, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyebut nama-nama Allah yang baik itu. Oke. Wadarul ladzina yulhiduna fi asmaihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang melampaui batas dalam nama-nama Allah. Artinya mereka, orang-orang ini, ya, menggunakan nama-nama Allah tetapi tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat keagungannya, atau menggunakan nama Allah itu untuk selain Allah. Maka ini tentu termasuk melampaui batas, menyalahi daripada Asmaul Husna. Maka Allah berjanji bagi orang-orang yang seperti ini, sayujazzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas terhadap oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang mereka lakukan.
Selanjutnya, santri-santri semuanya, ini ada definisi tentang Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata. Yang pertama al-asma, yang kedua al-husna. Al-asma itu jama dari al-ism, artinya nama. Al-husna itu artinya baik. Berarti al-asmaul husna itu secara bahasanya adalah nama-nama yang baik. Pengertian secara bebasnya, secara umumnya adalah asmaul husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan keagungannya, yang mencerminkan kebesarannya. Oke, kita tentunya mengenal Allah itu hanya melalui nama dan sifatnya, ya. Kita tidak mengenal Allah itu melalui zatnya. Nah, dan kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah, karena itu di luar kemampuan, di luar akal kita. Tapi kita harus mengenal Allah itu melalui nama dan sifatnya. Karena nama dan sifatnya itu menunjukkan bagaimana Allah itu, ya. Nama dan sifat Allah itu menunjukkan bagaimana Allah itu. Dan kita harus mengenal Allah itu melalui nama dan sifat-sifatnya. Kalau kita mengenal nama dan sifat Allah secara baik, maka kita akan mengenal Allah secara baik pula. Sebagai contoh, ketika kita mendapati hasil karya seorang seniman dan kita memuji hasil karya itu karena bagus, luar biasa, walaupun kita belum pernah melihat seniman tersebut, orangnya hanya baru melihat karya-karyanya yang bagus itu, maka kita akan mengatakan bahwa orang itu atau seniman itu bagus, ya, luar biasa, ahli dalam bidang seni. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan seniman tersebut. Contoh lain, ketika kita melihat hasil dari seorang pemahat, luar biasa bagusnya, walaupun kita belum pernah bertemu dengan pemahatnya itu sendiri, baru kita melihat hasil karyanya luar biasa bagus, maka kita akan mengatakan bahwa si pemahat tersebut adalah seorang yang profesional dalam bidangnya gitu. Ketika kita hanya baru melihat hasil karyanya saja, walaupun kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihatnya, tapi kita akan memujinya dengan berdasarkan hasil karyanya saja gitu. Nah, begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal Allah dengan baik melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Insya Allah kita akan mengenal Allah dengan baik pula. Ketika kita mengetahui bahwa nama Allah, sifat Allah itu maha dalam segalanya, bahwa Allah itu maha pengasih, bahwa Allah itu maha penyayang, bahwa Allah itu, ya, bahasa lainnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Adl, Al-Aziz, Al-Qayyum, dan sebagainya, maka kita akan yakin bahwa Allah itu memang seperti itu adanya, ya. Ketika kita mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Itu terkait definisi Asmaul Husna. Kemudian selanjutnya, ini yang nomor 2, dalil nakli tentang adanya Asmaul Husna. Dalil nakli itu adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadits. Di dalam Al-Quran ini diantaranya, yang pertama ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa huwa, lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama yang
baik. Kayak ini jelas sekali bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya dan juga sesuai dengan kesempurnaannya. Nah, ini salah satu ayat yang menunjukkan tentang Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 2 ini diambil dari Al-Hadis ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah itu tis'atun wa tis'una isman. Ada 99 nama. Mi'atun illa wahidan, ada 100 kurang 1, berarti 99. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang membacanya, menghitungnya, menghafalnya, ini bisa diterjemahkan bebas ya. Dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Oke, baik, ini hadis salah satu hadis Nabi SAW terkait yang menjelaskan bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Dan di hadis ini disebutkan Allah itu mempunyai 99 nama. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini bukan menunjukkan pembatasan bahwa Allah itu punya 99. Allah itu punya nama lebih dari itu. Ya, jadi hadis ini tidak menunjukkan batasan bahwa Allah itu mempunyai 99 nama. Baik, selanjutnya ini poin terakhir di materi pembahasan kita kali ini, nomor 3, 9 Asmaul Husna. Di awal sudah disebutkan bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Di poin ini hanya akan disebutkan 9 saja. Dan dari 9 ini pada pertemuan sekarang ini hanya akan disampaikan 3 saja. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan dilanjut dengan Asmaul Husna yang lainnya. Oke, yang pertama dari 9 Asmaul Husna itu ada yang namanya Al-Aziz. Artinya adalah yang maha perkasa. Oke, Allah mempunyai nama Al-Aziz yang artinya maha perkasa. Baik, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ini tanpa batas, di luar ukuran kita sebagai manusia yang lemah. Keperkasaan Allah kita bisa lihat dari ciptaannya tentunya ya, karena ciptaan ini ya, ciptaan menunjukkan yang menciptakannya. Silakan kita bisa bertafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah ini, karena kata Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah ya. Kita harus bertafakur tentang ciptaan Allah gitu, agar kita tahu Allah yang sebenarnya. Ya, kita bisa ambil contoh alam ini ya. Alam ini yang begini luas terhingga sampai sekarang belum ada ilmuwan yang bisa menentukan akhir batas alam semesta ini. Semua para ilmuwan mengatakan bahwa alam semesta ini luar biasa luasnya ya. Luar biasa luasnya, seolah-olah tanpa batas gitu. Nah, ini tentunya ini menunjukkan bahwa keperkasaan Allah tanpa batas gitu. Oke, kita sebagai contoh lah, Ustadz ingin mengambil contoh, kita hidup di bumi ya. Nah, bumi ini adalah nama dari sebuah planet gitu. Dan bumi ini ada di dalam tata surya.
Tata surya ini terdiri dari beberapa planet yang mengitari sebuah bintang, ya, yang namanya matahari. Dan tata surya ini berada dalam satu galaksi yang disebut galaksi Bima Sakti gitu. Dan galaksi Bima Sakti ini merupakan kumpulan daripada bintang-bintang dan planet di dalamnya. Nah, galaksi Bima Sakti ini menurut para ilmuwan terdiri dari banyak bintang-bintang seperti halnya matahari. Ada yang mengatakan 400 miliar, ada yang mengatakan 500 miliar, dan wallahu alam. Nah, ini menunjukkan bahwa galaksi Bima Sakti ini luar biasa luasnya, luar biasa hebatnya gitu ya. Nah, dan matahari ini yang kita lihat begitu besar, ternyata kita harus tahu bahwa matahari ini hanya salah satu bintang di antara bintang-bintang lain yang tentunya ada yang lebih besar daripada matahari itu sendiri gitu. Ada yang namanya bintang Pollux, ada yang namanya bintang Arcturus, Antares, ada yang namanya bintang lain-lain itu. Dan ada bintang yang lebih besar jutaan kali matahari itu. Itu yang baru diketemukan. Bintang Sekati namanya kalau tidak salah ya. Itu besarnya tidak bisa diukur dengan matahari kita ini gitu. Oke, berarti ini Bima Sakti ini terdiri dari jutaan bahkan miliaran bintang-bintang seperti halnya matahari. Dan ternyata galaksi Bima Sakti ini hanya salah satu dari sekian banyak galaksi yang ada di alam semesta ini. Menurut para ilmuwan bahwa di alam semesta ini galaksi ini bukan hanya 1, 2, 3 gitu ya, tapi ribuan, jutaan, bahkan mungkin miliaran gitu, yang mungkin belum bisa diketemukan semuanya oleh para ilmuwan. Dan galaksi yang paling dekat katanya itu namanya galaksi Andromeda. Jaraknya dengan galaksi Bima Sakti kita ini jutaan tahun cahaya. Itu yang terdekat saja sudah membutuhkan perjalanannya jutaan tahun cahaya. Itu yang terdekat. Bagaimana dengan yang terjauh gitu. Oke, ini sedikit ya, Ustadz cerita ini sedikit terkait tentang ciptaan Allah ini, tentunya ini yang begini luas, yang begini besar ya. Nah, tentunya ini semuanya menunjukkan kemaha-agungan, kemahabesaran, kemahaperkasaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Perkasa ya. Dan keperkasaannya itu adalah tanpa batas, di luar kemampuan, di luar akal manusia yang lemah ini. Yaitu yang pertama, nama Asmaul Husna bagi Allah itu adalah Al-Aziz. Kemudian yang kedua, Al-Adl, artinya Maha Adil. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Adil. Dan adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tanpa batas. Adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti makhluknya. Adil Allah itu adalah adil dalam segalanya. Dan adilnya Allah itu tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Ustadz ingin ambil contoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil, di mana Dia itu sebagai bentuk keadilannya, Dia itu akan membalas segala perbuatan kita manusia di dunia, akan dibalasnya nanti di akhirat. Nah, ini adalah sebagai bentuk keadilannya gitu. Kita di dunia berbuat apapun, mau baik, mau buruk, mau kecil, mau besar, itu nanti Allah akan, dengan keadilan Allah, itu akan mendapat balasannya. Ya, terutama di akhirat nanti. Nah, ini adalah menunjukkan keadilannya gitu. Berapa banyak permasalahan
perilaku, tindakan, kebaikan atau kejahatan manusia di dunia ini tidak selesai. Ya, tidak selesai. Ustadz ambil contoh gini. Berapa banyak kejahatan manusia yang tidak terbalaskan di dunia? Berapa banyak contohnya orang yang melakukan tindakan kejahatan korupsi, ya korupsi lah. Apakah setiap orang yang melakukan korupsi itu ketika di dunia ini mereka akan dihukum? Dan apakah mereka seandainya dihukum, apakah mereka itu dihukum secara adil? Belum tentu. Ya, belum tentu mereka dihukum sesuai setimpal dengan perbuatannya kan. Di dunia ini banyak yang lepas dari jerat hukum, dan seandainya ada yang dihukum juga belum tentu seadil sesuai setimpal dengan perbuatannya. Inilah dunia ya. Dunia ini seperti ini keadaannya. Maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Dia akan menjadikan nanti di akhirat segala sesuatunya harus diadili dengan seadil-adilnya. Ketika di dunia kita ini perbuatan apapun, maka harus ada balasannya seadil-adilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya, kecil besar, baik buruk apapun, akan ada perhitungannya. Inilah bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang kedua terkait Asmaul Husna Al-Adl. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah di pertemuan ini adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri atau juga diartikan maha mengurus ya, maha mengurus. Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama maha berdiri sendiri, artinya Allah itu ada tanpa ada campur tangan dari orang lain, campur tangan dari pihak lain, maksudnya gitu ya. Allah berdiri sendiri, Allah ada tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Ya, maka kita harus yakini kalau sesuai hadis Nabi, maka kita katakan kul amantu billah, kata Rasulullah, kul amantu billah. Ketika kita tanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, karena mungkin ya susah untuk dijawab, maka cukup katakan kul amantu billah, aku hanya beriman kepada Allah. Bahwa Allah dikatakan berdiri sendiri tanpa ada diciptakan oleh pihak lain, maka itulah yang menjadi keimanan, menjadi keyakinan kita. Seperti itu. Tapi tentunya mungkin kalau bagi orang-orang yang mengedepankan logika, ya, taruhlah orang-orang ateis kan, mereka itu selalu bermain logika, segala sesuatunya harus bisa diterima oleh akal gitu. Sehingga ketika kita dikatakan bahwa Allah itu berdiri sendiri, karena Al-Quran mengatakan ini, mereka tidak akan menerima, ya kan? Tidak akan menerima hal seperti itu. Karena mereka itu yang dikedepankan adalah logika, akal ya. Apa yang bisa diterima akal, logika, maka mereka terima. Kalau tidak bisa, mereka tidak akan menerimanya. Oke, makanya dikisahkan nih, ada kisah dulu ya, ini ketika zaman Imam Hanafi masih muda ya. Ada seorang ilmuwan lah gitu ya. Ya tentunya dia orang ateis ini, ilmuwan yang ateis ini. Dia yang ingin mencari kebenaran gitu kan. Karena dia itu tidak percaya Tuhan. Karena prinsip Tuhan itu berbeda dengan prinsip keilmuan yang dia yakini gitu. Hanya dia berkeliling-keliling ke tiap masjid tapi belum menemukan jawaban yang memuaskan. Hanya ketika itu dia singgah masuk ke dalam masjid yang ketika itu ada majelis ilmu ya, ada pengajian lah taruh kita. Ini di Irak, terjadi di Irak. Nah, kemudian dia masuk dan minta izin. Singkat cerita dia pun mengajukan pertanyaan ya ke
mungkin di situ ada ulamanya, ada kiainya gitu. Pertanyaan dia itu ada 3. Yang pertama, siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan kedua, katanya di surga itu tidak buang air. Bisakah terjadi seperti itu? Sementara ahli surga itu makan dan minum. Tidak mungkin orang makan minum tanpa buang air. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, iblis itu diciptakan dari api. Nanti dia masuk neraka. Bagaimana mungkin dia merasakan sakit di neraka? Karena dia tercipta dari api. Neraka dari api. Iblis dari api. Guys, itulah pertanyaan saya, kata ilmuwan yang ateis ini. Awalnya para yang hadir itu semua bingung menjawab pertanyaan ini. Maka tiba-tiba muncullah seseorang yang masih muda ya. Kemudian dia siap untuk menjawab pertanyaan itu. Kemudian pertanyaan pertama ini singkat cerita, Ustadz persingkat. Pertanyaan pertama dia jawab, kata pemuda ini, tidak lain adalah Imam Hanafi ya. Sebagai ilmuwan tentunya Anda tahu bahwa masalah tentang perhitungan, ilmu hitung gitu. Bahwa 2 itu terbentuk dari 1 tambah 1. 3 terbentuk dari 1 tambah 2. 4 terbentuk dari 1 tambah 3 atau seterusnya gitu. Berarti kita sepakat, Anda sepakat bahwa semua terbentuk dari angka 1. Tetapi saya pengen bertanya, kalau angka 1 terbentuk dari berapa? Maka si ilmuwan tersebut pun diam, tidak bisa jawab. Lalu kata pemuda ini, kalau begitu apa susahnya? Kenapa Anda tidak mempermasalahkan angka 1 terbuat dari angka berapa? Kenapa Anda mempermasalahkan tentang Tuhan? Siapa yang menciptakan Tuhan? Sementara angka 1 Anda tidak permasalahkan. Nah, ini jawaban nomor 1. Maka si ilmuwan ateis ini pun hanya bisa terdiam. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang bagaimana di surga itu tidak buang air sementara makan dan minum. Lalu si pemuda itu menganalogikan, mencontohkan bayi yang ada di dalam perut. Bayi yang ada di dalam perut itu ada makan dan minum melalui tali pusarnya kan. Tapi bayi itu di dalam janin gak buang air. Kenapa itu bisa? Maka si ilmuwan ini pun diam. Pertanyaan ketiga. Iblis masuk neraka. Iblis terbuat dari api. Neraka dari api. Apakah iblis merasakan sakit di dalam neraka? Maka untuk menjawabnya si pemuda ini pun menghampiri ilmuwan ateis ini. Kemudian menampar pipinya. Sehingga si ilmuwan ini pun kesakitan. Kenapa Anda menampar saya? Lalu kata pemuda ini, apakah Anda merasakan sakit? Iya. Nah, tangan saya dan pipi Anda itu terbuat dari bahan yang sama, yaitu tanah. Kenapa Anda kesakitan ketika dipukul sama saya? Padahal sama-sama terbuat dari bahan yang sama. Kenapa Anda merasa kesakitan? Maka si orang ateis ini pun terdiam. Nah, inilah jawaban yang memang diinginkan oleh orang ateis tersebut. Diterima secara logika, diterima secara akal. Nah, ini contoh bahwa Allah ini maha berdiri sendiri ya, dan berdirinya Allah itu tanpa bantuan, tanpa campur tangan dari pihak lain. Dan ini bisa diterima oleh logika seperti halnya yang sudah tersebut di kisah seorang Imam Hanafi ini. Oke. Dan Allah pun maha mengurus hamba-hambanya. Al-Qayyum itu diartikan juga maha mengurus hamba-hambanya. Allah itu senantiasa mengurus hambanya tanpa henti.
Nah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu Allah dalam kesibukan. Sibuknya Allah itu bukan berarti sibuk seperti kita, lelah, capek. Allah itu artinya selalu mengurus, ya, selalu mengurus makhluknya ini, alam ini dan sebagainya. Sehingga karena Allah selalu mengurusnya, maka semua sesuai dengan kehendaknya. Oke, baik, ini tiga Asmaul Husna yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan dilanjut terkait Asmaul Husna yang 9 itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada materi ini bisa dipahami, dan kalau ada yang mau ditanyakan insya Allah silakan nanti di sesi Zoom bisa kita dialog kembali ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.